Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah kita sehat walafiat sampai pada hari ke-23 dari bulan suci Ramadan. Lanjutan kajian kita Kultum Ramadan hari ke-22 tentang zakat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka sebagai zakat untuk membersihkan dan menumbuhkan. Tutahhiruhum, mensucikan, membersihkan, wa tuzakkihim, dan menumbuhkan. Jadi fungsi zakat yang paling utama adalah satu, zakat fitri ini membersihkan. Siapa yang dibersihkan? Orang-orang yang berzakat. Dibersihkan. Yang dibersihkan itu pertama, dibersihkan jiwanya dari pikiran perasaan yang sombong. Merasa super, merasa hero. Itu fungsi pertama. Yang kedua, wa tuzakkihim, menumbuhkan. Orang yang berzakat itu insya Allah semakin tumbuh dan berkembang hartanya. Begitu sebaliknya, orang yang mustahik, yang menerima zakat, itu juga diangkat harkat martabatnya, dientaskan dari kemiskinan. Disinilah seperti kajian kita kemarin, fungsinya amil. Fungsi amil itu pertama, dia harus menjadi gap antara orang kaya di satu pihak dengan orang miskin di pihak yang lain. Jangan ketemu, karena kalau orang kaya memberikan zakatnya langsung ke orang miskin, maka tutahhiruhum, pembersih itu tidak ada. Tidak ada perasaan rendah hati, bisa-bisa malah semakin super power, merasa paling hebat karena si kaya langsung ketemu orang miskin. Mestinya tidak boleh. Orang kaya bawa zakatnya ke amil, amil menyalurkan ke orang miskin, sehingga si kaya tidak perlu tahu siapa yang dia kasih. Orang miskin juga tidak perlu tahu siapa yang kasih. Sehingga kalau ketemu berdua, si kaya tidak bilang, jangan kau macam-macam nah, saya itu yang kasih kau zakat. Dia tidak perlu sombong. Orang miskin juga tidak perlu rendah diri. Mati itu yang kasih ke zakat. Tidak perlu juga minder. Ya, itu fungsi pertama amil. Jadi harus menjadi gap, pemisah antara si kaya dan si miskin. Yang kedua, fungsi amil dalam menyalurkan zakat adalah mengentaskan kemiskinan, bukan memamerkan orang miskin. Jadi kalau ada amil atau petugas zakat, dia mengundang orang miskin datang dengan daftar nama, lalu datang pada hari yang sama, duduk di ruangan baru dibagikan, disorting. Itu bukan mengentaskan kemiskinan, memamerkan orang-orang miskin. Jadi jangan diundang sekaligus. Kalau perlu dibawakan. Jadi orang amil itu namanya juga amil, pekerja zakat, bukan penunggu zakat. Kalau penunggu itu yang biasa di rumah kosong, lama tidak ada penghuninya, itu biasanya ada penunggunya. Kita itu amil, bukan penunggu, tapi dia menerima, menyalurkan zakat. Jadi menyalurkan, bukan menunggu datang orang memanggil baru dibagikan. Menyalurkan. Jadi taruhlah
saya ambil. Saya tidak bikin daftar, baru panggil semua orang miskin datang, baru dibagikan. Sesudah dibagikan, baru datang tukang sorting. Naik lagi diulang karena mau dipublikasikan. Bukan begitu caranya. Saya datang ke objek yang mau dikasih zakat ini, mustahik. Saya sampai di lorongnya, saya tanya, mana rumahnya Pak A? Ini Pak A ini yang mau dikasih zakat. Tetangganya saya tanya, ya, ada apa? Tidak, saya mau konsultasi sedikit dengan beliau. Saya tidak bilang saya mau bawakan zakatnya. Jadi orang miskin itu harus dijaga harkat dan martabatnya. Tidak boleh dipamerkan bahwa dia orang miskin yang penerima zakat. Tidak boleh ada orang yang lain tahu. Kalau perlu saya datang tengah malam mengendap-mengendap ketika tetangganya sudah pada tidur. Saya ketuk pintu pelan-pelan. Assalamualaikum. Begitu dibuka, tapi ini ada pembagian zakat fitri dari masjid. Jangan dalam bentuk beras, dalam bentuk uang yang tidak ketahuan orang. Beras itu dipakai orang yang muzaki ke amil. Saya bayar zakat fitri. Beras 4 liter. Beras sesuai dengan beras yang saya makan sehari-hari. Amil ke mustahik, jangan lagi beras. Tapi dia sudah dalam bentuk uang. Semakin kecil, tidak kelihatan, dikantongi. Saya datang ke rumahnya si A. Boleh siang? Assalamualaikum, masuk ke dalam, bertamu. Ada apa Pak? Jangan ribut. Ini pembagian zakat dari Basnas, dari UPZ, dari lembaga zakat. Saya kasih terus pulang. Tetangga tanya, dari mana? Dari rumahnya Pak. Ada apa? Nggak, saya datang cerita-cerita. Ada bisnis yang saya rencanakan sama beliau berdua. Sehingga orang miskin yang tadi menerima zakat tidak perlu hina di mata tetangga-tetangganya. Tidak perlu hina. Tidak ada yang tahu bahwa dia menerima zakat. Jadi begitulah elegannya pembagian dan penyaluran zakat. Kemudian ada lagi, jangan dikasih zakat, pembagian zakat hanya sebesar seharga 4 liter. Kalau 10.000 per liter dikasih dibawakan 40.000. Bagaimana mau mengentaskan kemiskinan dengan 40.000? Kalau perlu saya datang. Yang di kampung ini ada 10 orang mustahik yang menerima zakat fitri. 10 ini, kalau yang mau dibagi 40 juta, jangan 4 juta satu orang. Tapi ada 8 orang mendapatkan 2 juta, 2 juta, 2 juta. 2 kali 8 itu 16 juta. Nah, sisanya 24 juta, ini tinggal 2 orang yang belum. Berarti satu orang dapat 12 juta. Cara pemberiannya bukan dikasih 12 juta uang. Tanya, apa pekerjaan tak? Tidak ada. Apa kelebihan tak? Tidak ada. Bisa kita tambal ban? Oh, bisa. Apa kita punya? Bisa ini. Bisa menjahit? Bisa, tapi tidak ada mesinku. Ada 12 juta. 12 juta belikan mesin jahit, belikan mesin kompresor, ada modal kerja, sehingga dia bisa ini. Semangat kita bekerja, tahun depan gantian kita yang bayar zakat, bukan lagi penerima. Sehingga tahun berikutnya bukan lagi 10 penerima zakat, tinggal 8. Tahun berikutnya tinggal 6. Tahun berikutnya tinggal 4. Akhirnya tidak ada orang miskin di situ. Itulah fungsi zakat. Jadi fungsi zakat adalah mengentaskan kemiskinan. Bukan yang selama ini kita rasakan. Fungsi zakat adalah memamerkan orang miskin, selalu bertambah. Karena bagaimana mau kurang orang miskin, dibagikan cuma 4 liter, 4 liter, 4 liter, uang 50.000, tidak bisa dientaskan. Mudah-mudahan tips singkat ini ada manfaatnya. Selamat berzakat bagi para muzaki. Selamat bekerja bagi para amil. Salurkan, bagikan zakat dengan elegan, tanpa menghina orang-orang miskin, dengan jangan mempertontonkan di tengah-tengah orang banyak. Kalau perlu waktu penyerahan, kalau harus ada laporan, maka di fotonya di blur mukanya, sehingga orang lain tidak perlu tahu bahwa dia adalah
penerima zakat. Semoga ada manfaatnya. Saya Ashar Tamanggong, manusia biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.